Yang dimaksud atau yang dinamakan dengan warid itu adalah sesuatu yang datang dari Allah ke atas hati daripada geritik-geritik atau niat-niat yang terpuji, daripada kasyaf-kasyaf dan keterbukaan-keterbukaan. Dalam istilah orang sufi ini disebut dengan warid, tuan-tuan sekalian. Ada geritik hati kita, niat hati kita yang baik, terniat dalam hati kita ingin baca Quran, kan baik itu. Terniat hati kita ingin silaturahmi, baik. Terniat dalam hati kita ingin menuntut ilmu, dan niat-niat baik yang lainnya. Kalau ada hal yang demikian datang ke hati kita, itu namanya warid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal warida imma minnatan wa imma fitnah. Minnatan idza asmara akhlaqan mardiyah, wa fitnatan idza asmara akhlaqan daniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mursyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah wa man salaka tariqahu sawiyah. Amma ba'du. Tuan-tuan khalifah, para salikin, para cerdik pandai, para asatidz, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka di majlis ilmu ini dalam meneruskan pengajian hikam kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ishrun ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-ajbillah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-220 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, la tuzakkiyanna waridan la ta'lamu samaratan falaysa al-muradu minas sahabah al-amtar wa innamal muradu minha wujudul asmar. Janganlah engkau menganggap bersih akan suatu warid yang tidak engkau ketahui buahnya.
Dan bukanlah yang dimaksud dengan adanya awan itu hujan. Hanya saja yang dimaksud pada awan itu adalah adanya buah-buahan. Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-220 ini. Jadi beliau mengatakan bahwa janganlah kita nih, tuan-tuan sekalian, menganggap bersih suatu warid. Warid itu adalah ma yaridu minallahi 'alal qalbi minal khawatiril mahmudat wal kusyufat wal futuhat. Yang dimaksud atau yang dinamakan dengan warid itu adalah sesuatu yang datang dari Allah ke atas hati daripada geritik-geritik atau niat-niat yang terpuji, daripada kasyaf-kasyaf dan keterbukaan-keterbukaan. Dalam istilah orang sufi, ini disebut dengan warid, tuan-tuan sekalian. Ada geritik hati kita, niat hati kita yang baik, terniat dalam hati kita ingin baca Quran, kan baik. Terniat hati kita ingin silaturahmi, baik. Terniat dalam hati kita ingin menuntut ilmu. Dan niat-niat baik yang lainnya. Kalau ada hal yang demikian datang ke hati kita, itu namanya warid. Dan termasuk warid itu adalah al-kusyufat wal futuhat. Kasyaf-kasyaf. Kasyaf itu adalah mengetahui sesuatu di balik sesuatu. Itu namanya kasyaf. Wal futuhat. Contoh futuhat itu adalah ilmu laduni. Itu dinamakan juga futuhat. Tuan-tuan sekalian, jadi umpamanya Allah berikan kepada kita pengetahuan yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Tahu kita rahasia di balik daun-daun, bahwa daun ini contohnya berkhasiat untuk penyakit ini dan penyakit itu. Tahu kita. Bahkan Allah bukakan hati kita. Allah beritahu kepada kita tentang rahasia-rahasia hati orang. Tahu. Ini juga disebut dengan warid. Tahu kita dengan Allah, dengan cara Allah beritahu kepada kita. Tahu kita hati seseorang. Apa terniat di hatinya, tahu kita. Ini dinamakan juga warid. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila datang kepada kita kasyaf tadi, mengetahui khasiat-khasiat benda, tahu kita dibukakan Allah rahasia-rahasia hati orang, tahu kita sesuatu di balik sesuatu itu, maka maksud pengarang hikam ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita mendapatkan hal yang demikian, kata beliau, la taj'alil warida dalila qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaika ma lam ta'lam samarah. Janganlah sekali-kali engkau menjadikan warid tadi sebagai dalil kedekatan Allah dengan engkau dan cintanya Allah kepada engkau selama engkau belum tahu apa buah dari warid itu. Misalnya, kita diberikan kasyaf, tuan-tuan sekalian. Tahu kita, sebelum orang bercakap, kita tahu apa yang hendak dicakapkannya itu. Datang dia ke rumah kita, belum lagi dia menuturkan, membicarakan sesuatu hajatnya, dia sudah tahu. Sudah tahu dia. Ini kasyaf. Atau geritik, atau niat-niat yang terpuji lainnya yang sudah kita sampaikan tadi. Terniat ingin baca Quran, itu baik sekali. Terniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, tuan-tuan sekalian. Maka hal-hal yang demikian ini, tuan-tuan sekalian, jangan sekali-kali kita jadikan ini dalil bahwa Allah itu sayang pada kita.
Jangan kita jadikan, oh itu aku dekat dengan Allah. Allah sayang dengan aku. Allah cinta dengan aku. Ini aku nih disayangi Allah. Allah nih sayang cinta pada aku. Kenapa? Kasyaf aku. Aku kasyaf. Di mana orang lain tidak kasyaf, aku kasyaf. Aku tahu rahasia-rahasia tentang satu benda yang Allah tidak beritahu kepada orang lain. Kalau kita mengalami hal yang demikian, jangan sekali-kali kita jadikan hal yang demikian bukti atau dalil bahwa Allah itu sayang atau cinta kepada kita. Kenapa? Li'annal murada bil waridi samaratahu lal waridu zatuhu. Karena yang dimaksud, yang dikehendaki dari al-warid itu adalah buahnya, bukan waridnya itu sendiri. Lal waridu zatuhu, bukan waridnya itu. Maka dalam hikmah yang ke-220 ini, Al-Imam mencontohkan awan yang tebal, yang menggumpal itu, tuan-tuan sekalian. Jadi awan yang banyak di atas langit itu, maksudnya adalah bukan hujan. Awan yang lebat itu, yang dikehendaki itu bukan hujannya. Akan tetapi dimaksud dengan awan yang lebat itu adalah berbuahnya pohon-pohonan. Berbuahnya tumbuh-tumbuhan. Itu yang dikehendaki. Karena banyak hujan yang turun, banyak pula tanam-taman yang habis binasa, tuan-tuan sekalian. Berapa banyak hujan yang turun tadi, akhirnya tergenang air karena lebatnya banjir di wilayah itu. Habis mati tumbuh-tumbuhan dan buah-buah pokok-pokokan itu. Jadi sama dengan warid tadi, tuan-tuan sekalian. Atau niat-niat yang terpuji, dibukakan pintu-pintu rahasia tadi. Jadi kasyaf itu bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah buahnya dari itu. Lal waridu zatuhu, bukan zatnya itu. Contohnya, atau misalnya kita dibukakan hati kita untuk menuntut ilmu, elok. Dibukakan hati kita untuk mengambil tarikat, elok, elok. Adakah tak elok kita mengambil tarikat di mana orang tidak bertarikat? Disambung lagi dengan bersuluk. Itu kan niat-niat yang baik. Tapi ingatlah, jangan kita jadikan hal ini seperti yang saya sampaikan. Jangan dijadikan sekali-kali, jangan dijadikan dalil bukti bahwa Allah itu sayang pada kita. Oh, mentang-mentang kasyaf, mentang-mentang kita menuntut ilmu, mengambil tarikat, kita bersuluk. Jika Allah sayang pada aku. Tidak begitu dia. Jangan dijadikan itu dalil. Idza awradallahu 'alaikal warida wa asmara akhlaqan mardiyah wa tasallukan bi ahkami syari'ati syar'iyyah fahuwa dalilu qurbika minallahi ta'ala wa hubbihi ilaika wa huwa minnatun azimatun minallahi ilaika. Apabila mendatangkan atas engkau oleh Allah, oleh wanita tadi, Allah berikan kita wanita macam tadi. Oh, aku nih kasyaf nih. Aku ini tahu isi hati orang lain. Asal ditanyanya aku tahu jawabannya sehingga orang puas. Kalau Allah berikan kita hal-hal yang baik ini, tuan-tuan sekalian, dan membuahkan wanita itu akan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejalan dengan hukum-hukum syariat, inilah yang dikatakan dalil bukti dekatnya engkau dengan Allah, dalil cintanya Allah kepada engkau, dan itu merupakan minnatun azimatun minallahi ilaika, anugerah yang besar dari Allah kepada engkau. Itu bahwa betul. Ketika diberikan, Allah berikan kepadanya kasyaf tadi, ya, niat-niat yang terpuji. Tidak ada niat untuk berbuat jahat, tuan-tuan sekalian.
Lalu hal ini menumbuhkan pada dirinya sifat-sifat terpuji. Dulunya sombong, sekarang tawadu. Dulunya kikir, sekarang dermawan. Dulunya ujub, sekarang memandang segala itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya tak mau sembahyang, sekarang rajin sembahyang. Maka bila warid tadi berbuah demikian, kasyaf kita semakin rajin sembahyang. Kasyaf kita timbul sifat-sifat terpuji. Itulah dalil bahwa Allah itu cinta kepada kita, sayang kepada kita. Wa idza lam yusmir dzalika bal azmara akhlaqan zalimah kal kibri wa talabil dunya wal jahi wal riyasati wal riya fahuwa ibtila'un wa fitnatun minallahi ta'ala alaik wa dalilu tardika an babihi wa bughdihi alaika. Apabila warid tadi, tuan-tuan sekalian, tidak membuahkan demikian, bahkan menumbuhkan akhlak tercela, terbalik dia. Selalu ingin berbuat baik, tahu isi hati orang lain, tahu rahasia-rahasia daun-daun dan lain-lainnya. Bahkan bisa tahu Ismullahil A'zam, luar biasa. Tapi ini membuahkan akhlak yang tercela. Karena merasa banyak tahu kebaikan-kebaikan. Karena merasa tahu akan rahasia-rahasia yang mana orang lain tidak tahu. Sombong dia. Angkuh dia. Bahkan kelebihan-kelebihan wanita dijadikannya untuk meraup keuntungan dunia, tuan-tuan sekalian. Dia cari pangkat dengan itu, dia cari kedudukan dengan itu, dia gunakan untuk mencari perhatian manusia, ria. Maka warid itu adalah, tuan-tuan sekalian, ibtila'un wa fitnatu minallahi ta'ala. Itu cobaan dan fitnah dari Allah kepada engkau. Dan itu bukti bahwa engkau terusir dari Allah dan murka Allah kepada engkau. Nah, jadi begitu dia, tuan-tuan sekalian. Terkadang kita merasa hal demikian. Karena banyak berbuat baik, ini bukti Allah sayang padamu. Tunggu dulu, bukan itu maksudnya. Apa buahnya? Kalau buahnya itu menumbuhkan sifat-sifat terpuji, itulah bukti bahwa Allah sayang pada kita. Tapi kalau kita banyak berbuat kebaikan, justru menumbuhkan kesombongan, warid tadi, itu bukti bahwa Allah benci. Tak goma sama kita, sudah benci. Ala tara ila samiri faqad atla'ahu Allah alaihi ma lam yutli alaihi ghairah. Fakana fitnatan lahu fi dinihi wa aqidatihi. Wa kadzalika Bal'am bin Ba'urah. Apakah engkau tidak tahu kepada Samiri? Semua kita tahu. Anda kan tak tahu Samiri? Terkenal. Bahkan Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran Karim, Samiri. Tuan-tuan sekalian, di zaman kekuasaan Fir'aun laknatullah, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Dan lahirlah Samiri ini tadi. Ini lahir ini. Nabi Musa lahir, Samiri pun lahir. Dan pada saat itu, Fir'aun laknatullah menegakkan satu undang-undang, memberlakukan satu peraturan bahwa mesti dibunuh anak laki-laki. Karena menurut ahli nujum Fir'aun, bahwa akan ada anak yang lahir meruntuhkan kerajaannya. Ahli nujum, oh betul punya kami. Ya. Boleh juga sepede sama ahli nujum. Allah sebutkan juga dalam Quran. Kata nujum ini Tuhan, akan lahir anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan Tuhan. Dan itu Allah ceritakan pula dalam Al-Quran. Maka dibunuhlah semua anak laki-laki.
Kalau ketahuan dibunuh. Maka di saat itu tuan-tuan sekalian, Nabi Musa lahir, Samiri pun lahir. Maka oleh ibu Samiri dibawanya anak tadi. Karena kalau tak dibawa dibunuh. Dibawanya anaknya dan diletakkannya, diondoknya di dalam gua. Dan Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk memelihara Samiri. Bukan main-main Samiri ini. Tuan-tuan doakan cinta itu jangan salah paham. Iya. Seorang yang dilaknat Allah dipelihara oleh Jibril alaihissalam. Jadi Samiri ini dipelihara oleh Jibril, sedangkan Musa dipelihara oleh Fir'aun laknatullah. Tenang dia. Bertahun-tahun tinggal istana Fir'aun. Nabi Musa dijaga, dipelihara oleh Fir'aun, sedangkan Samiri dipelihara oleh Jibril alaihissalam. Allah berikan kelebihan pada Samiri bahwa di tangan, di jari-jari Samiri ini keluar air. Jadi kalau Samiri haus, dia cukup hisap tangannya, keluarlah minuman dari tangannya itu. Maka sungguh Allah memberikan sesuatu kepada Samiri yang Allah tidak berikan sesuatu itu kepada orang lain. Begitulah bunyi teks di atas tadi. Maka sesuatu yang Allah berikan itu menjadi fitnah dan bala bagi Samiri itu. Tuan-tuan sekalian. Oleh karena beberapa tahun Samiri dipelihara oleh Jibril, sehingga Samiri ini bisa melihat Jibril. Tuan-tuan sekalian, dan bisa melihat kuda Jibril. Karena dikatakan setiap kali Jibril turun ke bumi, Jibril menunggang kuda, tuan-tuan sekalian. Lain daripada itu, sesuatu yang cukup luar biasa. Allah berikan sesuatu kepada Samiri bahwa Samiri dapat melihat bekas telapak atau tapak kaki kuda Jibril. Dan Allah beritahu kepadanya pengetahuan pada Samiri bahwa bekas tapak kaki kuda Jibril itu bila diletakkan kepada suatu yang mati jadi hidup. Dan Allah sebutkan, dan ini namanya warid. Warid namanya. Allah berfirman dalam surah Taha, qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min asli rasul fanabaztuha kadzalika sawwalat li nafsi. Jadi Samiri berkata ketika ditanya oleh Nabi Musa, qala basurtu bima lam yabsuru bih, aku melihat, aku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka. Maka diambilnya segenggam dari bekas tapak kaki kuda Jibril itu, tuan-tuan sekalian. Jadi Samiri ini tahu dia bahwa bekas tapak kaki kuda ini bila diambil dan letakkan kepada benda yang mati, benda mati jadi hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, maka diambilnya lah bekas tapak kaki kuda tadi. Dimasukkannya ke dalam rongga anak lembu tadi. Anak lembu sapi, ijl namanya. Jadi hidup. Memang ada riwayat mengatakan, tuan-tuan sekalian, Hamka pun mengatakan demikian dalam tafsirnya. Tidak kurang dari 600.000 orang dibawa oleh Nabi Musa keluar dari negeri Mesir, menyeberang. Yang seberang itu ke laut itu berjumlah 600.000 orang, lebih dari 1,5 juta orang. Sebagian mengatakan bahwa kaum ibu yang lari itu membawa emas-emas majikannya. Emas itulah dikumpulkan oleh Samiri, dimasukkan ke suatu lubang dalam satu acuan dia. Tuan-tuan sekalian, dimasukkan dalam acuan dan lubang, dibakar dengan cara-cara tertentu. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran surah Taha ayat 88, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Maka dikeluarkannya ya dari acuan tadi, ijlan jasada, anak lembu yang bertubuh lahu khuwar, yang boleh bersuara.
Ini penafsiran. Tuan-tuan sekalian. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ikolah yang betulnya, kata dia. Ikolah yang betulnya Tuhan engkau dan Tuhan Musa. Ikolah dia. Karena Nabi Musa selama 40 hari 40 malam bersuluk, macam kita juga. Kita suluk 40 hari itu dalil dari Nabi Musa, tuan. 30 malam fatamma miqatu arba'ina lailah. 30 malam, 30 hari ditambah 10 hari genaplah dia 40 malam. Dalilnya itu. Uangnya tak gomah. Dalilnya 40 hari itu. Dalam ketiadaan Nabi Musa itulah Samiri beraksi, tuan-tuan sekalian. Diletakkannya bokeh tapak kaki kuda Jibril ke rongga tadi. Hidup, tuan-tuan sekalian. Ini dia banyak riwayatnya. Ya. Banyak riwayat tentang hal yang demikian. Tapi dikatakan ada yang mengatakan hidup Ijil tadi. Maka banyaklah pengikut Nabi Musa ini yang menyeleweng. Tuan-tuan sekalian, dari benar kepada yang salah, menyembah anak sapi yang dibuat dari emas tadi, yang diciptakan dibuat oleh Samiri dengan kelebihan Allah berikan kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, suatu ilmu rahasia itu belum tentu baik bagi seseorang. Tengok dulu apa buahnya. Saya ulang, ilmu rahasia itu belum tentu baik bagi seseorang, belum tentu baik bagi kita. Tergantung apa buahnya. Bila mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah dalil bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila sebaliknya macam Samiri tadi, itu dalil dia terusir dari pintu Allah, terlaknat dia dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika Bal'am bin Ba'ura. Ini kisah-kisah yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ini adalah, tuan-tuan sekalian, salah seorang dari wali yang besar. Wali ini Bal'am nih, jangan main-main. Wali bosa. Bahkan beliau belajar Taurat langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah selesai belajar, beliau pulang kampung Bal'am tadi. Dan diberi Allah Bal'am ini Al-Ismul A'zam. Allah beri Bal'am ini Al-Ismul A'zam. Sehingga tuan-tuan sekalian, bila Bal'am ini mengangkat tangannya berdoa, dikabulkan Allah doanya itu. Wali doa kita yang tak boleh dikabulkan. Tak apa-apa pada itu. Tahu Ismullahil A'zam. Bila disebutnya nama Allah, dia minta diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bal'am ini mujabad dakwah, apapun yang dimintanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia diberi Ismullahil A'zam. Maka datanglah perintah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa memerintahkan, artinya perintah itu perintah Allah. Datang perintah dari Nabi Musa untuk memerangi kampung di mana Bal'am itu tinggal, tuan-tuan sekalian. Kenapa diserang, diperangi? Karena di kampung itu banyak orang musyrik. Maka mesti dihabiskan dia, sehingga mereka beriman. Banyak di kampung Bal'am itu orang-orang musyrik, maka diperangi. Maka datanglah utusan Nabi Musa ke kampung Bal'am itu, mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa kamu orang musyrik semuanya akan diserang pada waktu tertentu disebutkan. Maka tuan-tuan sekalian, datanglah orang-orang musyrik ini kepada Bal'am bin Ba'ura ini. Macam mana di Bal'am? Ini pasukan Musa ini mau datang, mau merangi kampung kita, hajab kita, saya serang, kalah kita.
Bawa pasukan Musa kuat-kuat semuanya. Apa kata Balaam? Nabi Musa itu guru aku. Aku belajar Taurat kepada beliau. Yang aku tahu ajaran Nabi Musa itu betul adanya, tidak salah. Mana boleh begitu, kata Balaam. Diam orang-orang musyrik. Walaupun begitu, tuan-tuan sekalian, orang-orang musyrik ini memunggah dia, dipunggahnya hoto dan kepada Balaam. Dipunggah dia, kasihnya hoto, omeh, berlian, intan, permata dikasihnya. Tak ketinggalan, hampir selalu mereka beri kepada bininya, istrinya. Ambillah ikut. Ambil haikam, omeh, isuk, permata, tahu tak berhenti harta. Rupanya kita, kalau kita banyak diberi harta, lomah hati. Tolong itu kata. Hati-hati kita. Maka Syekh Abdul Rokan ini tak lokek harta kepada beliau. Diberikan bintang emas, namanya bintang emas lagi. Tentulah mahal. Dipulangkannya bintang emas itu. Kalau kita dikasih, usah ditanya lagi. Isuk kok dikasih, isuk dijual. Selalu dikasih bini tadi. Ambillah ini. Iko permata, bisu, womeh, banyak pondok rumahku. Kotor. Tak lama datanglah bininya kepada Balaam. Abang, kata bini Balaam, doakanlah sekali-kali, tak apa. Sekali-kali, apa salah? Iko tuan, Balaam kau diangkat tangan kau, kabul. Makanya Balaam dengan ilmu yang Allah berikan, al-ismul a'zam, diberi pengetahuan. Tuan-tuan, Allah beri pengetahuan kepada Balaam bagaimana caranya pasukan Musa kok kalah. Pun hebat itu. Atau kan tak hebat. Supaya kalah. Macam COVID. Orang pernah tamu datang ke Babu Salam ini. Luar biasa Tuhan. Apa yang luar biasa? Waktu COVID pula. Saya tengok di Babu Salam ini COVID ini tak ada wibawanya. Tak ada wibawa COVID. Kenapa? Di Islam satu pun tak ada pakai masker. Semuanya buka masker. Terakhir kadang orang malu pakai masker gitu. Kalau Allah beritahu kepada kita bahwa mati kita bukan karena COVID itu kocok kita menjaga pakai masker. Rupanya mati itu bukan karena COVID, jatuh dalam telaga. Kalau kita tak tahu, kita jago saja lah. Ikolah akan mati. Rupanya mati kita pada hal yang lain, bentuk lain. Iko macam mana cara mengalahkan pasukan Musa? Allah beritahu cara itu. Kan luar biasa. Al-Ismul A'zam. Setelah datang pasukan Nabi Musa yang maha hebat, yang maha kuat dengan lengkap tuan-tuan sekalian, sudah berada di perbatasan. Datanglah orang musyrik tadi ini kepada beliau, kepada Balaam ini. Balaam ini wali. Wali itu atau relo lah tuan-tuan sekalian. Datang. Cemana dia? Balaam, ini pasukan Nabi, ini Nabi itu Tuhan. Ini pasukan Nabi Musa sudah ada di perbatasan dan akan sampai di kampung kita ini. Balaam ini kan sudah tahu caranya. Tuhan kan tahu caranya, apa yang bocor? Apa dia bilang? Nanti kalau sampai pasukan Musa yang banyak, yang kuat-kuat itu, usah kalian lagi yang menghadapinya. Kalian tonang-tonang aja yang laki-laki, tonang-tonang aja, kata Balaam. Kalian suruh aja bini-bini kalian menghadapi orang. Tocok kamu. Usah kalian yang berangkat lagi, kalian barisan belakang aja, asuh bini-bini kalian, anak-anak perempuan dan perempuan yang lain untuk menghadapi pasukan Nabi Musa itu. Rupanya Tuhan diberitahu kepada Balaam kelemahan pasukan Musa, kekalahannya. Ada saja satu orang yang berzina dari pasukannya, kalah pasukan itu. Itu pun. Ada saja dari tentara pasukan Musa yang berzina, berbuat zina, maka dikalahkan pasukan Musa. Ketika pasukan sudah memasuki area perkampungan, datanglah Tino betul tadi menyambut mereka dengan menari-nari. Tuan-tuan,
Pasukan yang kuat-kuat ini begitu menengok pasukan, mendengar perempuan menari tak berketontuan dong. Tak berketontuan. Datang semangat mau berperang, muncul semangat yang lain. Tak berketontuan. Maka ada salah seorang pasukan Musa, Nabi Musa menarik perempuan tadi. Dibawanya ke kemah. Mohon maaf. Di sanalah terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang pada akhirnya tuan-tuan sekalian, pasukan Musa dikalahkan. Allah marah besar kepada Balaam. Marah murka Allah kepada Balaam. Allah cabut ilmu Balaam. Allah cabut ma'rifatnya. Balaam akhirnya mati kehilangan iman dan ma'rifat, tuan-tuan sekalian. Jadi ini contoh. Inilah contoh ini. Warid itu belum tentu membawa kebaikan kepada seseorang. Tengok apa buah. Kalau buahnya meningkatkan kebaikan, ibadah pada Allah, itu artinya dalil bahwa Allah cinta kepada kita. Tapi bila sebaliknya menyombongkan diri, itu dalil bukti bahwa Allah itu benci kepada kita. Jadi itulah yang maksud dari la tuzakkiyanna waridan la ta'lam samaratah falaysa al-muradu minas sahabah al-amtar wa innamal muradu minha wujudul asmar. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, hikmah yang ke-220 ini, janganlah engkau anggap bersih warid itu bila mana engkau tidak tahu lagi buahnya. Tapi jika warid itu membuahkan akhlak yang mulia, mengamalkan hukum syariat Allah, maka warid itu tandanya kita dekat dengan Allah, tanda cinta Allah kepada kita. Dalam perjalanan kita bersuluk ini, kadang-kadang muncul itu dia. Dalam perjalanan kita muncul itu dia. Baik dari penglihatan kita, pendengaran kita, rasa yang kita rasakan. Kalau Tuhan mengalami itu, jangan Tuhan ceritakan kepada orang yang ada di sebelah Tuhan. Jangan. Ceritakan saja kepada Tuhan. Tak boleh, adabnya tidak boleh menceritakan. Kalau kita sudah bersuluk 10 hari, bersuluk 20 hari, bersuluk 40 hari, silih berganti. Bersuluk 40 hari ini, 40 kali dakwah. Begitu kita bersuluk sekian lama, Allah berikan kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi. Pulang kampung lah kita. Pulang kampung itu. Tiba-tiba kita pulang kampung, karena orang kampung kita tahu lama bersuluk, orang pun datang berduduk minta doa kepada kita, dikabulkan Allah. Berdoa kita dikabulkan Allah. Ada orang minta ini, kita beritahu. Karena kita tahu rahasia-rahasia itu. Maka kalau mengalami itu, jangan sekali-kali kita menjadikan dalil. Karena aku sudah bersuluk 40 hari, 40 kali namanya. Nampaknya Allah sudah cinta kepada aku. Bukan Allah itu goli dengan kita. Kalau kelakuan kita tak elok, goli. Murka Allah. Dan Allah usir kita dari pintunya, tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membincangkan tentang hikmah yang ke-220 ini. Apabila kita mendapatkan hal demikian, mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Allah kuatkan kita, Allah jaga kita, semakin meningkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin merendahkan diri kita, dan kita tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, pertemuan kita pada malam ini diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.